Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim E3 yang terdiri dari Adi Paulia, saya sendiri Indira Setia, lalu ada Faidatul Syafiqah, Rida Riani, dan Maria Nicole akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu Togaf ADM. Oke, lanjut, next. Nah, untuk pertama di fase preliminary. Nah, di sini kita membahas tentang persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur dan mendefinisikan prinsip arsitektur agar proses pemodelan dapat terarah dengan baik. Nah, di sini terdapat prinsip bisnis dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Di sini terdapat 5 bisnis prinsip yang nantinya akan dijalankan di rumah sakit tersebut. Next. Terdapat misi bisnis dan goals atau tujuan bisnis dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Di sini terdapat 3 misi bisnis dan 1 bisnis goals. Lalu next. Dan terakhir di sini terdapat aturan-aturan yang nantinya harus diterapkan pada rumah sakit Muhammadiyah tersebut di enterprise arsitektur ini. Dan di sini dibagi menjadi 3, yaitu data, aplikasi, dan teknologi. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya fase A ini bertujuan untuk mengidentifikasi visi dari pihak manajemen organisasi terhadap kemampuan arsitektur enterprise yang ada. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, di fase A ini berisikan juga solution map yang diimplementasikan dalam bentuk visual menggunakan diagram Archimedes, yang mana berisikan peta konsep dari solusi tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya, pada fase A juga terdapat risk and assumptions yang terdiri dari berbagai hal. Yang pertama ada project risk. Di bagian ini, identifikasi risiko yang terkait dengan project. Kemudian terdapat juga arsitektur transformation risk, kemudian juga assumption untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi positif yang mungkin akan terjadi. Kemudian selanjutnya dilakukan acceptance criteria and procedure yang terdiri dari 2 tahap, yaitu yang short term dan juga long term. Dan yang terakhir, acceptance procedure, yang mana di bagian ini berisikan prosedur yang dilakukan ketika arsitektur telah berhasil diwujudkan dan akan diterima oleh organisasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya masuk pada tahap fase B, yang mana di sini akan membahas tentang perancangan dan pengembangan arsitektur untuk domain bisnis. Nah, yang pertama di sini ada baseline business architecture. Jadi, diperlukan penentuan baseline arsitektur pada lingkungan bisnis ini untuk membantu memberikan gambaran dan acuan keadaan arsitektur bisnis yang sedang dikembangkan seperti pada gambar berikut. Lanjut, kita beralih pada target business architecture. Bedanya dari diagram sebelumnya, di sini adalah penggunaan arsip pada perusahaan ini telah menggunakan berbasis sistem. Selanjutnya pada gap analysis, kita melakukan analisa kesenjangan terhadap kondisi proses bisnis saat ini dengan kondisi proses bisnis ideal. Dan contoh dari gap itu sendiri adalah dari segi, misalnya dari segi sumber daya manusianya, masih dibutuhkan tenaga otomatisasi yang diperlukan dalam verifikasi pasien. Selanjutnya. Selanjutnya adalah fase C, yaitu membahas tentang perancangan dan pengembangan arsitektur untuk domain sistem informasi. Lanjut. Jadi pada fase C ini terdapat baseline arsitektur diagram, yaitu keadaan arsitektur data pada Rumah Sakit Ahmad Dahlan yang sekarang. Dan juga ada gambar target data arsitektur diagram yang merupakan target arsitektur dari Rumah Sakit Ahmad Dahlan selanjutnya. Next. Selanjutnya terdapat baseline application arsitektur diagram sama dengan yang tadi, yaitu merupakan diagram arsitektur aplikasi pada Rumah Sakit Ahmad Dahlan yang sekarang, dan juga gambar target aplikasi arsitektur diagram. Lanjut. Selanjutnya juga ada data arsitektur impact, yaitu implikasi dari arsitektur data apabila arsitektur target data yang tadi diterapkan. Lanjut.
Dan yang terakhir ada application arsitektur impact, yaitu implikasi atau dampak apabila target arsitektur aplikasi yang tadi diterapkan dalam rumah sakit Ahmad Dahlan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke fase D, di mana di sini akan membahas tentang perancangan dan pengembangan arsitektur untuk domain teknologi. Baik, seperti di beberapa fase sebelumnya, di sini juga didefinisikan baseline dan target dari teknologi arsitekturnya. Untuk baseline teknologi arsitektur itu merupakan rancangan dari teknologi arsitektur baseline untuk menggambarkan kondisi arsitektur pada saat ini untuk mendukung pengembangan target arsitektur. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pada baseline teknologi arsitekturnya terdapat 3 sistem, yaitu sistem keamanan, sistem manajerial, dan sistem finansial. Sementara untuk target merupakan arsitektur teknologi yang akan dirancang untuk kedepannya, yang terdiri dari sistem rekam medis, sistem database pasien, dan sistem dokumen manajemen sistem. Next. Nah, di sini terdapat gap analisis dan juga gap summary-nya, di mana gap analisis direpresentasikan dalam bentuk diagram Archimedes yang ditandai dengan tanda merah merupakan baseline-nya dan warna hijau merupakan targetnya. Lalu di sini terdapat beberapa summary-nya, yaitu yang pertama adalah teknologi eliminated, di mana sistem pengumpulan data yang tidak terstruktur akan dihapus dan digantikan dengan teknologi baru, dan teknologi created, di mana database dan sistem yang lebih tertata dan terstruktur dari teknologi sebelumnya, dan juga terdapat sistem rekam medis dan sistem database pasien. Lalu selanjutnya terdapat impact analysis yang akan menganalisis impact atau dampak yang terjadi jika target arsitekturnya diterapkan, yaitu ada 4 impact, yaitu impacts on pre-existing, berimpacts on other project, recent change that cause any impact, dan opportunities to leverage work. Lalu juga ada teknologi requirement, yaitu kebutuhan dari domain teknologi, yaitu ada kebutuhan untuk teknologi backup dan kebutuhan untuk integrasi data. Lalu lanjut di fase E, nah di sini membahas tentang opportunities dan solution dari enterprise architecture. Lalu next. Nah di sini terdapat major work package. Nah di sini adalah hierarki kerja yang semakin ke bawah maka akan semakin mendetail dan semakin merinci. Lalu next. Lalu terdapat transition arsitektur. Nah, di sini memvisualisasikan arsitektur transisi yang terlibat dalam proyek arsitektur. Dan di sini berfungsi sebagai perantara antara baseline dan target yang mewakili status arsitektur perusahaan pada waktu tertentu. Nah, di sini terdapat bagan baseline, target, dan transition arsitektur diagram, dan arsitektur outcome yang mengacu pada gap analisis. Lalu next. Lalu terdapat strategi implementasi dan migrasi. Nah, di sini di sini terdapat strategi implementasi dan migrasi untuk menerapkan solusi dan memanfaatkan peluang. Lalu next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fase F, di mana fase ini akan membahas tentang rencana migrasi. Lanjut. Pada fase F yang pertama terdapat dependency among work package, yaitu ketergantungan antara paket kerja pada sistem rancangan enterprise arsitektur. Lanjut. Selanjutnya terdapat governance proses, yaitu di sini akan menjelaskan, mengidentifikasi, mengelola, mengaudit, dan menyebarluaskan semua informasi yang terkait dengan manajemen arsitektur, kontrak, dan implementasi pada Rumah Sakit Ahmad Dahlan. Lanjut. Dan yang terakhir ada arsitektur repository, yaitu akan menggambarkan, menyimpan arsip versi akhir dokumen yang diperlukan dalam bentuk yang dapat diaudit di tempat yang disepakati dan dipastikan bahwa dokumen tersebut tidak dapat diedit. Jadi dokumen akan disimpan sebagai artefak proyek lainnya sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Selanjutnya. Ini masuk pada fase G yang membahas tentang tata kelola pelaksanaan. Pada komplain assessment ini, kami melakukan beberapa penilaian untuk menilai kepatuhan proyek ini dengan melakukan beberapa checklist seperti hardware operation, software service, application, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada architecture change request, di sini kami menganalisa mengenai
keadaan yang mana permintaan perubahan dapat dilakukan untuk memulai siklus pekerjaan arsitektur lebih lanjut, dan berikut merupakan beberapa alasan dan dampak yang kemungkinan dapat terjadi. Terakhir yaitu fase H. Fase H ini memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memperoleh value bisnis yang telah ditargetkan sebelumnya. Jadi isi dari fase H ini banyak melakukan checklist atas fase-fase yang telah dilakukan, seperti yang tertera pada slide berikut ini. Nah, fase H ini untuk menggambarkannya digambarkan dengan tabel dan juga diagram yang telah kami sertakan pada PDF output yang telah kami kumpulkan. Dan ya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.